Saya tuh kayak maksudnya kayak nggak bisa jadi diri saya sendiri gitu Bu. Bisa, maksudnya bisa percaya diri lagi gitu dengan orang-orang baru, tapi nggak bisa. Saya pas semester 1 pernah pengen bunuh diri. Oh ya, oke. Tapi baru ingin toh? Kayak udah kepikiran gitu Bu. Jadi pulang sekolah saya ke kamar, terus Pulang kuliah. pulang kuliah saya ke kamar, terus gituin selimut saya, terus kayak nangis gitu, saya nangis terus bener-bener aduh kayaknya udah gak kuat lagi gitu. Dengan kayak gini ya. Terus saya sempat kayak searching biasa di Instagram tuh orang-orang yang sedialek gitu lah kayak gitu. Kan aja sih nggak, maksudnya kalau untuk ngelakuin saya masih kepikiran untuk nggak mungkin lakuin kayak gini gitu. Tapi sering banget kalau kepikiran kayak gitu. Akhirnya saya tidur sampai sore ya udah di situ bangun udah agak lega, terus saya sholat gitu. Ya udah kayak gitu. Terus ya paling seringnya kayak gitu saya Allah udah gak kuat lagi. Maksudnya orang-orang terlalu baik pada aku, orang itu lebih pintar dari aku, orang itu lebih cantik, orang lebih ini kayak nggak sadar banget di situ. Kemudian kalau dari sisi psikologisnya gimana? Apa mudah takutan, cemas, debar-debar? Enggak sih, paling saya cuma seringnya cemas gitu, tapi biasanya kalau saya lagi down tuh nafas saya susah gitu. Oke. Jadi gini, yang kamu alami ini bahasa psikologinya adalah depresi. Nah, depresimu itu mengarah ke berat, tapi belum berat. Kenapa mengarah ke berat? Karena sudah berlangsung lama, sejak SMP. Kemudian ketika zaman kuliah semester 1 pernah mencoba pengen bunuh diri, tapi sudah ada intensi. Jadi kalau baru intensi itu dikatakan mau masuk ke berat. Tapi kalau sudah action bunuh diri itu sudah depresi berat dan kamu harus mendapat perawatan obat dari dokter. Kalau selama ini belum kemana-mana, baru kesini. Iya. Apakah sudah ke dokter ataukah ke ustadz? Jadi selama ini kalau kondisi seperti ini menenangin diri sendiri. Ada bantuan teman atau mungkin ada teman akrab? Enggak, saya jarang banget cerita kayak gini. Jadi depresi ini biasanya timbul dari masalah pribadi. Kamu pernah dibully. Siapapun yang dibully itu akibatnya akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, akan menimbulkan rasa emosi marah yang terpendam. Jadi kalau misalnya saya minta kembali Clara mengingat siapa-siapa aja yang bully, apapun kata-katanya, karena masih emosional, masih sakit hati gitu. Tuh. Terus yang ketiga, kamu juga pergaulannya dalam tanda kutip kurang. Kemudian juga biasanya depresi ini datangnya di masa-masa dewasa awal, ya seperti kamu ini, masa-masa dewasa awal yang belum dewasa banget. Jadi ketika mendapat respon negatif langsung menutup diri. Pertama adalah olahraga, karena ketika orang depresi, ketika orang stres, ketika orang sedih, hormon kesedihannya tuh banyak sekali masuk ke terutama ke otaknya, sehingga yang terjadi adalah negatif thinking terus. Untuk mendatangkan hormon kebahagiaan dengan cepat paling gampang adalah dengan olahraga, karena hormon endorfin, ketika kita olahraga kita mengeluarkan hormon endorfin, hormon senang, hormon bahagia. Kamu rasakan bagaimana ketika kamu naik sepeda? Iya, Senang, bahagia, enak, pokoknya fresh. Nah itu lakukan, karena paling cepat itu. Kemudian yang kedua, minum air putih. Kemudian yang ketiga, refreshing. Itu menjadi hobimu, menjadi passionmu, menjadi kesukaanmu, lakukan. Ketika negatif tinggimu muncul,
kamu tulis. Jadi kamu kemana-mana bawa catatan. Ya, tetap pasti ya berdoa, kemudian juga jangan lupa sholatnya. Yang intinya itu pasti mampu mengalami kondisi seperti ini. Kondisi depresi ini di buku psikologi manapun mengatakan depresi itu bisa sembuh asal dari niat dari diri sendiri untuk sembuh dan niat untuk membuka diri, bukan dari orang lain.